ya, yaitu kita bisa melaksanakan sohbah sugro yang kubro. Jadi alokasi yang tadinya ke Istiqlal, kita akhirnya bisa mudik sohbah sugro yang kubro di Sisir di Sinarasa. Alhamdulillah kita bahagia. Hikmahnya sampai pertama dalam sejarah Panjalu macet. Ojek dapat berkah sehari, belum pernah dapat uang 1,5 juta. 1,5 juta mereka dapat uang 1,5 juta. Karena kita semua mudik berjamaah ke Sirna. Coba bayangkan ya, kalau tetap berlangsung saat itu, ya karena si koplok virus, kita tidak hadir di sini juga secara dohir tidak ada. Alhamdulillah memang sudah yang punyanya, yang membuka manakiban di Istiqlal ini memang yang punyanya pengersabah. Jadi memang kita manakiban di sini memang harus ada pengersabah. Dan alhamdulillah kita hadir di sini manakiban, hadir dohir pengersabah, Umi dan semua. Bahagia Bapak Ibu? Bahagia? Alhamdulillah. Kalau bicara tentang manakiban internasional, manakiban di Masjid Negara, mengingat sabda Guru Agung Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajur Arifin kepada Abah yang menyampaikan jauh keneh perjalanan teh eus, masih banyak kiai yang belum mau thoriqah. Jadi pada saat itu Pak Ano menyampaikan kepada Os bahwa masih jauh perjalanan ini. Os dalam hati bertanya, perjalanan apa? Sampai masih jauh. Tadi disampaikan seperti itu. Sampai waktu itu muncul waridat dari Abah Os, manakiban ini harus dibawa ke sarangnya kiai, yaitu di masjid-masjid. Makanya 100 tahun Maulid Pondok Pesantren Suryalaya, bangsa Abah memberi hadiah kepada guru agung yang dicintainya Abah Anom, membuka manakiban di Masjid Raya Jawa Barat. Itulah hadiah teragung yang diberikan oleh kepada Abah Anom. Dan ketika itu dilaksanakan bukan tanpa tantangan, ada tantangannya. Ada yang ya mengganjal. Dan itu datang bukan dari mana-mana, dari Madrasah Godebag juga. Manakiban di Masjid Raya tidak jadi karena tidak ada restu pengersabah. Inilah yang oleh pengersabah, jangankan manusia, iblis, jangankan manusia, malaikat pun jadi iblis ketika menghalang manakiban di masjid. Jadi siapa saja yang menghalangi kegiatan ngaji Quran, salawat, baca tanbih, tawasul, baca manqobah, itu iblis. Jangan sampai terulang lagi. Alhamdulillah, keteguhan lancar. Dan itu menjadi tonggak bagi kita semua melaksanakan manakib di masjid-masjid negara sampai sekarang. Para ikhwan, dan kita tahu ketika kita memasuki periode hampir 2 tahun 3 tahun, umat Islam dipaksa diusir dari markas besarnya, masjid, ketika si koplok Sehuna Corona datang ke Indonesia, yang oleh pengersabah sih ada fatwa Dajjal, kumandangkan adzan, laksanakan sholat, kumandangkan adzan di masjid-masjid, laksanakan sholat di rumah masing-masing. Itulah fatwa Dajjal, fatwa yang membuat umat Islam terusir dari markas besarnya, yaitu masjid. Jadi kata pengersabah, masjid itu adalah markas besar umat Islam. Bagaimana mungkin ketika kita hadapi perang melawan virus yang sering digandengkan virus mematikan, kalau pasukannya diusir dari markas besarnya. Dan
guru, seorang tokoh pemuka yang berani berkirim surat menentang kebijakan itu, bukan menentang, menegur, mengingatkan kepada pemimpin saat itu. Kalau ingin menang melawan si koplok virus, persilakan kembali umat Islam untuk memakmurkan masjid. Surat ditandatangani oleh Ngersabah kepada Panglima tertinggi Republik Indonesia, Presiden. Itu udah waktu awal-awal itu, ketika mulai ada kebijakan umat Islam sudah dilarang masuk masjid itu, harus pakai prokes ya. Sahabat berkirim surat kepada Presiden. Itu ada. Mengingatkan, karena pada Pilpres kedua, putaran kedua, pemirsa memilih Bapak Presiden Jokowi dengan satu patokan dari statement Pak Jokowi, untuk Indonesia tidak ada yang saya takuti kecuali Allah. Kalimat itulah yang menjadi dasar Pangersabah memaklumatkan kepada kita untuk memilih beliau. Nah, ketika ada kebijakan yang tidak mencerminkan statement beliau, janji beliau pada saat kampanye, maka tugas Pangersabah mengingatkan, hanya berkirim surat. Belum ada yang berani. Dan surat itu dikirim, diterima, dibaca. Alhamdulillah. Bahkan bukan hanya umat Islam yang disuruh untuk memakmurkan tempat ibadahnya. Ini bukti bahwa Pangersabah utus oleh Allah sebagai utusannya, para utusan, bukannya untuk umat Islam tapi umat manusia. Karena yang di dalam redaksi surat itu, yang disuruh kembali memakmurkan adalah bukan hanya umat Islam, tapi seluruh umat beragama untuk memakmurkan tempat ibadahnya. Ini dalam rangka itu dia, agama dan negara itu. Kirim surat. Alhamdulillah perlahan mulai Pak. Dan yang kedua poinnya adalah menghentikan pemberitaan yang mendramatis itu, virus mematikan. Yang mematikan itu yang menghidupkan, yaitu luar biasa. Dan kita semua dalam sebagai pelaksanaan dari surat Pangersabah kepada Presiden, lalu para pecinta kesehatan jiwa juga mulai berani untuk, karena kita berguru kepada guru yang punya nyali. Kita tidak ada yang berhenti manakibannya, orang lain semua jaga jarak, jaga fisik, itu semua malah ruang riung. Karena kita meyakini bahwa kita punya penangkalnya. Bahkan kita yang menjadi inisiator membuka manakiban di masjid-masjid negara. Dan alhamdulillah sampai sekarang di Masjid Agung kota dan kabupaten, beberapa ikhwan di berbagai kota sudah mendapatkan slot. Karena yang pertama menjadi pelopor membuka, memakmurkan masjid milik negara, waktu itu tidak ada, bahkan yang biasa ngiji bubar semua. Karena kita yang mengisi, makanya alhamdulillah sekarang beberapa masjid agung istiqomah dilaksanakan. Manakib di masjid-masjid agung. Ini adalah program dan kesenangan guru agung. Penting kita melaksanakan manakib ini, dan kita melaksanakan manakib internasional di masjid internasional untuk bukti bahwa ajaran ini bukan hanya untuk Ciamis dan sekitarnya, bukan hanya untuk Indonesia, tapi untuk seluruh dunia. Makanya manakiban ini bukan hanya di masjid-masjid negara di dalam negeri, masjid-masjid yang ada di Indonesia, tapi sudah melaksanakan manakib di berbagai negara. Sudah hampir 69 negara sudah kerasukan manakib, kemasukan manakib. Dan sekarang dikuatkan lagi dengan manakib online yang para ikhwan dari berbagai negara istiqomah melaksanakan. Jadi ini bukan kelas kampung, ini udah permainan global, bahwa ini adalah amaliyah warga dunia, amaliyah warga dunia. Dan manakiban internasional ini juga dalam rangka menempatkan, melaksanakan haul
Guru Agung Syekh Ahmad Sohibul Wafatul Jurabi di Masjid Istiqlal. Ini adalah bukti kecintaan pemirsa Abah. Untuk pelaksanaan ini pertama dalam sejarah Toriko Qadiriyah Naqsyabandiyah Ahmad Surya ya. Melaksanakan manakiban di Masjid Internasional. Ini adalah hadiah di murid, jadi murid pilihan, murid kebanggaan yang bukan hanya membangga-banggakan guru kan, tapi murid yang dibangga-banggakan guru. Bukan hanya murid yang menjempol-jempolkan gurunya, tapi murid yang dijempol-jempolkan Guru Agung Syekh Ahmad Sohibul Wafatul Arifin. Makanya yang dipikirannya, yang rasanya adalah mengagungkan guru, memuliakan gurunya. Makanya beliau mendapatkan limpahan karunia, kemuliaan, keagungan dari gurunya. Ini adalah mereka haul Agung Syekh Ahmad Sohibul Wafatul Arifin. Juga menyambut hari lahir peradaban dunia. Yang baru tercantum di PBB adalah Hari Perdamaian Dunia. Sudah diurus dan didukung oleh berbagai negara, ada Hari Peradaban Dunia yang ditetapkan dan akan ditetapkan pada 13 Februari. Jadi setiap 13 Februari kita memperingati Hari Peradaban dan kita memulainya hari ini. Nyambut nanti 13 Februari adalah Hari Peradaban. Dan ini manakiban kita dalam rangka mau memperingati 18 tahun manakib ke masjid-masjid negara. Ya. Kita semua kembali memakmurkan masjid markas besar umat Islam. Karena penting, alhamdulillah. Berkah dari istiqomah melaksanakan manakib di tempat-tempat publik, di masjid publik. Yang beberapa ikhwan melaksanakannya ada yang pagi, ada yang malam, sehingga amaliyah kita sekarang bukan sesuatu yang asing lagi. Disaksikan oleh semua. Namanya di pusat kota. Kita melaksanakan zikir, khataman, salat sunnah. Orang mulai melihat. Alhamdulillah. Sekarang untuk wakil talqin dari unsur guru besar sudah ada berapa? 19. Guru besar. Wakil talqin pangarsa Abah. Penyambung lidah guru agung untuk menyampaikan talqin zikir. Itu siapa? Kalangan ahli ilmu, syahid. Untuk mengembangkan ajaran amalan para pecinta kesucian jiwa. Jangan dihitung para kiai sekarang yang memiliki pondok sekarang. Sekarang sudah banyak kiai pimpinan pesantren yang sudah berguru kepada dipilih oleh pengusaha menjadi wakil beliau. Ini adalah berkah dari mewujudkan cita-cita gurunya yang tadi masih jauh perjalanan ini. Masih banyak kiai yang belum mau. Alhamdulillah perjalanannya dipercepat. Kita makanya berkah dari itu kita semua ya ternyata bukan hanya di lantai 1 apa, ada di lantai 2, lantai 3. Bahkan pengarsa Abah punya program melaksanakan manakiban di GBK. Gelora Bung Karno, siap melaksanakan manakib di GBK? Ayo. Jangan kalah dengan sebelah. Sebelah sudah melaksanakan Natalan di GBK, Gereja Tiberias. Tapi pengarsa Abah sudah lebih dulu, manakiban di Danau Tiberias. Itu ada di Israel. Jadi tempatnya gereja itu sama Abah lebih dulu di manakiban. Jadi kita melaksanakan di perahu waktu itu manakiban di Danau Tiberias. Nah ternyata jemaah gerejanya sekarang Natalan di GBK. Kita semua juga nanti harus direncanakan ya. Nanti siap nih mana harus di Jakarta. Nah, harus siap kita dan kita harus lebih banyak lagi. Ini yang
Ada berapa bus ya sekarang? Lebih dari 200 bus ya. Lebih. Udah kayak di mana tadi pagi-pagi lihat para ikhwan, alhamdulillah ya hadir dari sebelum jam 3 sudah. Jadi kita punya program memakmurkan GBK nanti, bukan hanya masjid-masjid negara. Dan ketahuilah mengapa pengusaha Abah ingin manakiban di masjid-masjid negara. Ini dalam rangka membuka mata seluruh umat Islam di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, untuk membuka raudhah. Karena raudhah ciptaan Rasulullah hanya ada satu di Masjid Nabawi. Baina bari wa baiti raudhah min riyadil jannah. Penerus pewarisnya ingin umat Islam juga, khususnya yang tidak gablek tiud, yang tidak punya fulus untuk berangkat ke Nabawi, untuk punya juga. Makanya sekarang kita melaksanakan manakiban itu dalam rangka bukan hanya kita menyempurnakan pembangunan fisik masjid-masjid, karena pengertian sahabat bilang masjid semegah apapun kalau belum dipakai manakiban, dipakai amaliyah para pencetus, masjid itu belum jadi. Makanya kita menjadi kontraktor yang menuntaskan pembangunan fisik. Masjid-masjid menjadi pembangunan non fisiknya. Jadi siap jadi kontraktor taman surga? Iya, kontraktor masjid. Jadi kita ini punya tugas berat tapi mulia dari pengersa Abah. Mana masjid yang belum jadi harus dijadiin. Apa masjid yang belum jadi itu? Masjid yang belum dipakai manakiban, dipakai amaliyah. Silakan masing-masing madrasah menyusun di daerahnya masing-masing. Masjid mana yang belum angges, yang belum jadi, anggeskeun, bereskeun dengan membuka manakiban. Tidak harus berskala besar, sorangan sendiri saja, karena tidak ada manakiban sendiri. Kata pengersa Abah, tidak ada manakiban sendiri. Itu asbabul wurudnya di sini. Waktu itu Profesor Subandi hadir di sini dari Jogja, dari Turki langsung ke sini ikut manakiban di Masjid Indonesia. Itu minta izin mau ke Amerika ke pengersa Abah. Gimana? Silakan buka manakiban di Amerika sendirian. Itulah muncul sabda tidak ada manakiban sendiri. Karena ketika kita manakiban, seluruh nama-nama yang kita sebut dalam tawasul hadir membersamai kita. Ya, jadi silakan kita buka manakiban harus menjadi program pribadi. Bukan hanya program madrasah, program pribadi. Mana masjid cigana ieu can dipake. Sok mana daftar masjid milik Muhammadiyah anggeuskeun ku sarerea. Masjid Muhammadiyah di tempat masing-masing kan nggak mungkin atau warga Muhammadiyah melaksanakan manakiban. Anggeuskeun manakiban. Masjid milik saudara kita Persatuan Islam. Selesaikan, pakai manakiban. Berjamaah di sini, setelah itu langsung manakiban. Jadi program pribadi, kita punya misi. Panjangan tangan dan kaki guru agung. Jadi selain nganggeuskeun masjid, menyempurnakan bangunan fisik masjid, kita juga membangun raudhah. Supaya masjid itu punya raudhahnya. Raudhah teh naon? Tempat dzikir. Majalis dzikir. Jadi kita semua, apapun masjid yang sudah dipakai manakiban, berarti itu sudah ada raudhahnya. Silakan. Bukan hanya itu, pengersa Abah juga setiap 9 madrasah harus punya satu masjid. Bisa jadi ngebangun fisik masjid, bisa juga mengakuisisi masjid. Masjid yang tidak dikelola dengan amaliyah percita kesucian jiwa, silakan ikut pemilihan DKM supaya program masjid isinya adalah program Guru Agung Pengersa Abah. Kalau belum punya tiud untuk membeli itu membangun masjid yang udah ada, pokoknya kita mah gatel aja. Mun aya masjid can dipakai manakib deh.
atau program-programnya, proses pemakmuran. Karena amalan inilah amalan yang paling menguntungkan bagi siapa saja yang mewakafkan masjid. Kurang mati jam berapa, dari jam 3 udah taruh berapa sholatnya aja. Jadi berbahagialah para pewakaf masjid yang dikelola oleh para ikhwan. Karena amaliyahnya banyak, sholat sunnahnya banyak. Pagi aja kita sarapan berapa? 20 rakaat pagi juga. Sebelumnya berapa? Udah berapa rakaat itu kita malam itu. Dan kita harus membiasakan diri sholat amaliyah malam itu sebelum jam 3. Bahkan oleh pengarang sahabat amaliyah malam sebelum tidur. Bagi yang suka tidur. Jam 10.30 kalau bagi yang tukang begadang laksanakan sholat dulu. Sholat malam. Zikir. Dan kita usahakan sholat malam sebelum jam 3. Kalau setengah 4 mah mau kabagian. Mau di pasar mah geus baralik. Jadi kita harus bisa meyakinkan para pewakaf masjid bahwa kita adalah ikhwan yang punya amaliyah memakmurkan masjid. Terakhir ingin menyampaikan ini, dan ini penting adalah di masjid negara kita memanjatkan membacakan doa kepada seluruh pemangku negara. Mana ada ikhwan atau keluarga besar Thariqah yang setiap majelisnya mendoakan pemangku negara. Didoa kepada papayung negara. Juga mana ada jamaah ikhwan yang dalam majelisnya mendidik murid-muridnya, mendidik ikhwannya agar taat agama dan negara itu. Penting di masjid negara kita mendidik, kita sama-sama menyampaikan untuk taat agama dan negara, penting. Kita tidak diajarkan untuk membangkang. Kita tidak diajarkan untuk melawan negara. Kita diajarkan untuk taat agama dan bayangkan sekarang yang disebut dengan negara-negara gagal itu karena banyak warga negaranya yang tidak taat kepada negaranya. Makanya di negara gagal mereka nggak mau bayar pajak. Kalau bayar pajak dari mana pembangunan? Makanya ada cerita istana presiden diambil alih oleh rakyatnya. Auzubillah min dzalik kita. Kita mah diajar oleh tertib dalam ketaatan membayar pajak misalnya. Mun motor paeh itu bayar pajak tong dipakai. Nyupirin motor meskipun punya SIM mobil tidak punya SIM motor ulah naik motor eta teh. Jangan naik motor meskipun punya SIM mobil. Itu kita diajarin sampai begitu taat agama dan negara. Pernah ada yang mau ngasih pengersa abah mobil yang lumayan untuk pengersa lu hatur lumayan. Mung pengersa itu punten surat-suratnya tidak ada. Kata pengersa langsung manggil. Coba man ambil kampak palu nu gede dagor aja nih mobil. Jadi mobilnya pemberian karena pajaknya mati mau dirusakin aja harus hidup harus taat pajak harus bayar pajak mobil itu. Mana mobil yang dibawa yang belum bayar pajak tolong dibayar pajaknya. Jadi kita diajarkan oleh guru agung di negara. Oleh karenanya pemerintah mana saja harusnya yang mendukung ajaran seperti ini taat agama dan inilah ajaran yang mengajarkan warga negara untuk taat agama dan negara. Taat negara. Ini luar biasa. Sudah masuk di stok. Allah berkahi semuanya. Komah ngamalkan dan masyarakat ajaran. Para pecinta kesunyian. Berkah karomah pengasalan. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.